Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap punya semangat pagi. Oke, baik. Perkenalkan lagi, nama saya Sylvia Ika Oktavia, guru matematika dari SMA Negeri 34 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan limit fungsi trigonometri lagi untuk bagian yang ketiga. Adapun kompetensi dasarnya 3.1 menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, ini rumus turunan dari yang kemarin, yang ke-7 dan ke-8. Oke, yang ke-7 adalah limit sin A kali X min C per B dikali X min C. X-nya mendekati C. Jadi ini ada X min C, X min C, X mendekati C. Ya, udah kan? Sama dengan limit A X min C per sin B X min C. X-nya mendekati C. Ini sama ya, X min C, X min C, X mendekati C. Maka hasilnya adalah koefisiennya A per B. Begitu juga dengan tangan. Sama seperti sin tadi, sebelum-sebelumnya juga sama, hasilnya A per B. Pembuktiannya gimana? Seperti teorema 1 dan 2. Lalu, contoh soalnya, ada soal limit sin XP min P per X kuadrat min 1. X-nya mendekati 1. Nah, ini kan X mendekati 1. Harusnya di sini kan X min 1, X min 1. Tapi ini tidak bisa. Kalau disubstitusi, itu juga hasilnya 0 per 0. Maka kita faktorkan dulu nih bagian sini. Oke, kita faktorkan ya. Oke, kita faktorkan dulu. Berarti jadinya limit X mendekati 1. Ini sin, sama-sama punya Pi. Berarti Pi-nya kita keluarkan. X min Pi per X min 1 itu bisa difaktorkan. X min 1, X plus 1. Maaf, ini 1 ya. Pi-nya keluar jadi 1. Nah, sekarang yang ini ternyata bisa menggunakan teorema. Lalu bagaimana yang satunya? Kita pisah nih berarti. Menggunakan sifat limit. X mendekati 1, ini sin Pi X min 1 per X min 1 dikali limit X mendekati 1 per X plus 1. Tuh. Sekarang, ini kan X min 1, X min 1, X mendekati 1. Bisa pakai rumus ini ya. Tinggal koefisiennya aja. Berarti Pi dikali, nah ini kita substitusi coba, hasilnya 0 per 0 atau bukan. Setelah disubstitusi, hasilnya adalah 1 per 1 tambah 1 sama dengan setengah Pi. Tuh. Lalu yang kedua. Yang kedua juga sama, meskipun ini Y, tapi semuanya Y ya. Ini Y mendekati 2, harusnya kan di sini Y mendekati Y min 2, Y min 2. Nah, tapi ini belum begitu. Berarti kita coba faktorkan dulu. Karena ini ada yang sama, ini bisa difaktorkan. Kita harus lihat sekilas soalnya, apa yang bisa kita lakukan. Berarti ini tangan Pi Y min 2 per Y min 2 per dikali Y plus 2. Ini bisa pakai teorema lagi. Berarti sama dengan limit Y mendekati 2 tan Pi Y min 2 per Y min 2 dikali limit Y mendekati 2 1 per Y plus 2. Tuh, sama dengan ini bisa koefisiennya aja kan ya, langsung Pi dikali
ini disubstitusi jadinya 1/4. Sama dengan 1/4 pi. Ini hasilnya. Kalau teorema sudah paham, insya Allah mengerjakan soalnya juga akan lebih mudah. Nah, menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Teorema pada pembahasan bagian kedua itu tidak selalu digunakan langsung dalam menyelesaikan soal limit. Jadi, seperti yang tadi, kita harus faktoring dulu, atau kita harus ubah dulu pakai rumus identitas, atau kita pakai sifat-sifat limit juga. Jadi, tidak selalu soalnya langsung menuju ke teoremanya. Kita coba contoh soal berikut ya. Soal berikut. Nomor 1. Limit tan pangkat 3 5x per 10x pangkat 2 dikali sin setengah x. Ini bentuknya udah ada tan per sin ya kan? Bisa pakai teorema, x-nya juga mendekati 0. Berarti ini kemungkinan bisa pakai teorema nih. Tapi kita coba ya. Ini tannya pangkat 3. Gimana kalau kita jabarkan? Ini ada 3 tannya, di sini juga pangkat 2, ini pangkat 1 ada 3 juga. Berarti jadinya limit x mendekati 0. Ini berarti tan 5x dikali tan 5x dikali tan 5x. Artinya tan 5x-nya ada 3 per 10x kuadrat, artinya kan 10x-nya ada 2. Lalu sin setengah x kita tulis. Yang ini ada teoremanya. Ini juga ada kan? Yang ini juga ada. Tuh, meskipun limitnya di sini ada 1, tapi ada namanya sifat limit. Sehingga limitnya bisa dipisah seperti ini. Tan 5x per 10x dikali limit x mendekati 0 tan 5x per 10x dikali limit x mendekati 0 tan 5x per sin setengah x. Nah, ini bisa langsung pakai teoremanya, jadinya 5/10. Yang ini sama 5/10. Yang ini 5/setengah. Tuh ya. Jadinya ini dicoret setengah, coret setengah. Jadinya setengah dikali setengah dikali 5 kali 2/1. Sama dengan ini coret jadinya 5/2. Jadi sebenarnya ini hanya menggunakan sifat limit. Jadi pangkat-pangkatnya kita pisah dulu. Oke. Lanjut bentuk soal nomor 2. Limit sin 4x ditambah tangan 3x dikurang sin 5x per 2x, x-nya mendekati 0. Nah, di sini sin, tan, sin. Nah, kalau kita substitusi nih, hasilnya sin 0, 0, 0, 0, 0 per 0 ya hasilnya ya. Yang tadi juga harusnya kita substitusi dulu. Sekarang, sin harusnya kan bisa pakai teorema. Sekarang kita pecah. Ini kan penyebutnya 1. Sekarang penyebutnya kita pisah-pisah. Jadinya sin 4x per 2x ditambah tangan 3x per 2x, ikutin ini ya, dikurang sin 5x per 2x. Boleh kan seperti ini? Karena penyebutnya nanti jadi 2x aja kalau kita satukan. Sekarang pakai sifat limit tadi. Untuk tadi kan perkalian, untuk penjumlahan juga pengurangan itu ada. Jadi sin 4x per 2x ditambah limit x mendekati 0 tangan 3x per 2x dikurang limit x mendekati 0 sin
5x per 2x. Nah, sama dengan, ini bisa langsung nih, x-nya udah mendekati 0, ini ada teoremanya. 2 ditambah 3 per 2 dikurang 5 per 2. Sama dengan 2, ini penyebutnya sama kan ya, 3 dikurang 5 min 2 per 2, sama dengan 2 dikurang 1, sama dengan 1. Itu. Ini juga pakai sifatnya limit. Selanjutnya, yang ketiga, kotan. Ini kotan. Kita ubah jadi, kotan itu adalah 1 per tangan kan? Kita ubah dulu yuk, jadi 1 per tangan. Jadinya limit x mendekati 0, jadinya 1 per tangan 5x dibagi 1 per tangan 10x. Lalu kita balik ya, jadi perkalian x yang mendekati 0 jadinya tangan 10x per tangan 5x. Gitu. Lanjut, tangan sama tangan, masukin dulu substitusi. Kalau dimasukin hasilnya 0 per 0, makanya kita pakai teorema, tangan sama tangan ada kan ya, langsung koefisien 10 per 5, 2. Gitu. Jadi kesimpulannya harus menguasai rumus-rumus trigonometri, sudut rangkap, sudut istimewa, lalu penjumlahan sin, cos tangen, lalu teorema limit. Lanjut, bentuk soal yang keempat. Limit 3x plus 1 dikali sin x min 1 per x kuadrat plus 2x min 3, x-nya mendekati 1. Sekarang, yang tadi teorema 78 kan ada nih, x min 1, x min 1, x mendekati 1. Tapi ini belum ada, berarti kita harus bentuk dulu. Kita bentuk dulu ya. Berarti ini kita harus faktorkan dulu, kita coba. Sebelum kita faktorkan, coba cek 0 per 0 nggak ya? X-nya substitusi 1, berarti ini 0, ini juga 0. 0 per 0, berarti kita langsung lakukan langkah berikutnya. X mendekati 1, berarti ini 3x plus 1 dikali sin x min 1 per x, ini faktornya berarti x, ini 3, 1, plus ini min. Nah, ini sama nih ya. Tuh, berarti kita pisah nih limitnya. Limit x mendekati 1, 3x plus 1 per x plus 3, kan perkalian ya, dikali limit x mendekati 1 sin x min 1 per x min 1. Tuh. Yang ini substitusi, hasilnya kita coba 0 per 0 gak nih? Ini 4, bawahnya 4. Dikali, yang ini ada x min 1, x min 1, x mendekati 1. Berarti lihat koefisiennya 1. Hasilnya adalah 1. Gitu. Untuk soal nomor 4. Soal berikutnya, nomor 5. Nah, ini limit 1 min cos 2x per sin kuadrat 3x, x-nya mendekati 0. Nah, sekarang ada cos. Teorema, kita substitusi dulu, maaf. Kita substitusi dulu, hasilnya adalah 1 dikurang cos 0, 1 ya, 0. Sin 0, 0. Ketemu 0 per 0, berarti kita harus ubah-ubah nih. Cos itu nggak ada di teorema. Jadi, kemungkinan jalannya adalah kita ubah dulu sih nilai cos. Cos 2x. Ingat ya, ada sudut rangkap. Rumus sudut rangkap cos 2x. Rumusnya adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, berarti kita harus ubah dulu nih. Ada juga rumusnya. Selain ini, 2 cos kuadrat x min 1.
Tapi karena di teorema tidak ada cos, berarti kita harus ubahnya ke sin atau tangen. Kita ubah, jadinya limit X mendekati 0. Ini 1 min, jangan lupa dikurungin, 1 min 2 sin kuadrat X per ini sin kuadrat 3X. Sama dengan limit X yang mendekati 0. Ini jadinya 1 min 1 plus 2 sin kuadrat X per sin kuadrat 3X. Sama dengan limit X mendekati 0. Ini habis ya. Berarti jadinya sisanya 2 sin kuadrat X, berarti 2 kali sin X kali sin X per sin 3X kali sin 3X. Nah, sekarang ini bisa teorema, ini juga teorema. Hasilnya sama dengan 2. Menurut teorema ini langsung koefisien ya, sepertiga dikali sepertiga. Sama dengan 2/9. Mudah bukan? Kalau kalian hafal rumus trigonometri pasti jadi lebih mudah. Nomor 6. Kira-kira diapain nih? Limit 1 min cos 3x per 1 min cos 4x, x-nya mendekati 0. Nah, ini cos di teorema kan nggak ada cos ya. Terus kita coba substitusi dulu nih. Kalau masukin 0 berarti 1 min cos 0. Cos 0 1 berarti 0. 1 min cos 0 1. 0 lagi. 0/0. Berarti kemungkinannya kalau nggak kita ubah cosnya pakai teorema. Langsung pakai teorema bisa? Nggak bisa. Karena nggak ada teorema yang pakai cos. Adanya sin sama tangen. Berarti langkah pertama harus ubah dulu cosnya dalam bentuk sin atau tangen. Nah, sekarang kita ubah ya. Soal sebelumnya tadi ada sudut rangkapan ya. Cos 2x sama dengan 1 min. Biar ada sinnya berarti kita pakai rumus yang ini. Nah, sekarang kalau cos 3x, gimana cara ngubahnya? Berarti 1 min 2 sin kuadrat. Di sini 2, berarti sudutnya jadi 1 kan ya, setengahnya. Kalau di sini 3, berarti setengahnya 3/2x. Kalau di sini cos 4x, berarti setengahnya 2x. Nah, sekarang kita masukkan. Kita ganti nih. Limit x mendekati 0. 1 min, cos 3x-nya ubah, 1 min 2 sin kuadrat 3/2x per 1 min 2 sin kuadrat 2x. Nah, lalu limit x mendekati 0, 1 min 1 plus 2 plus ya ini plus 2 sin kuadrat 3/2x per 1 min 1 keluar kurung jadinya plus 2 sin kuadrat 2x. Ini coret. Berarti sisanya limit x yang mendekati 0. Ini jadinya 2 dikali sin 3/2x dikali sin 3/2x per 2 sin 2x dikali sin 2x. Ini coret ya. Nah, yang ini sama yang ini. Oke, jadinya pakai teorema lagi 3/2/2 dikali 3/2/2 sama dengan 9/4/2 sama dengan 9/4 dikali 1/2 sama dengan 9/16. Tuh.
Agak ribet, tapi kalau tahu konsepnya pasti bisa ngerjainnya. Lanjut, soal terakhir. Limit sin X min sin Y, lalu per X min Y, X-nya mendekati Y. Nah, di sini kan harusnya X min Y, sebelum kita tahu soal sebelum itu kita cek dulu deh. X-nya ganti Y, sin Y min sin Y 0. X-nya ganti Y min Y 0. Berarti salah satu caranya, kalau nggak kita pakai rumus teorema, atau kita ubah dulu bentuknya. Sekarang, kalau diubah, ada nggak rumus pengurangan sin X min sin Y? Ayo, waktu kelas 11 juga ada nih rumus penjumlahan pengurangan. Kalau pengurangan sin X min sin Y sama dengan, ada yang masih hafal? 2 cos setengah jumlahnya dikali sin setengah pengurangannya. Tuh. Nah, berarti kita ganti sin X min sin Y nya jadi seperti ini. Jadinya limit X mendekati Y 2 cos setengah X plus Y dikali sin setengah X min Y per X min Y. Nah, kita lihat X min Y, X min Y, X min Y, X mendekati Y. Berarti ini nanti kemungkinan bisa ya. Lanjut, kita pisah aja deh. Limit X mendekati Y 2 cos setengah X plus Y dikali limit X mendekati Y, ini jadi sin, tulis lagi X min Y per X min Y. Yang ini kita coba substitusi, masih 0 per 0 gak nih? X nya ganti Y ya, berarti jadinya 2 cos setengah Y plus Y dikali, ini dari rumus ya, X min Y, X min Y, X mendekati Y, berarti langsung setengah. Nah, sekarang yang ini, yang kurung dulu nih yang kita kerjain. 2 cos setengah Y tambah Y 2Y dikali setengah. Ini coret-coret, yang ini coret-coret. Sisanya adalah cos Y. Maka hasilnya adalah cos Y. Ya, jadi dasarnya adalah rumus trigonometrinya yang harus kalian perkuat. Baru teorema limit fungsi trigonometri, kemudian kreativitas kalian dalam mengubah soal ke dalam bentuk yang bisa diselesaikan. Oke, sekian penjelasan saya mengenai limit fungsi trigonometri bagian ketiga, yaitu tentang soal-soalnya. Semoga kalian makin mengerti mengenai limit fungsi trigonometri dan lebih mudah lagi dalam mengerjakan dan menjawab soalnya, dan lebih kreatif lagi. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.